Halo, apa kabar diriku? Kabar diriku baik-baik saja. Terkadang aku iri dengan mereka. Ya, mereka yang hari-harinya diisi oleh kesibukan. Entah itu aktivitas di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Produktif kegiatan di luar kuliah, nongkrong sama teman, belajar kelompok, dan masih banyak lagi hal lainnya yang jika terus dipikirkan malah akan memperburuk keadaanku. Terlahir dengan lingkungan yang ramai dan padat bukan suatu hal yang menjanjikan bagi seseorang untuk kedepannya akan hidup atau terbiasa dengan lingkungan ramai pula. Walaupun bisa dibilang masa kecilnya tergolong aktif untuk bermain bersama teman sebayanya dan tak memikirkan hal apapun selain makan, bermain, dan istirahat. Masa-masa saat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas sudah dilalui. Begitu banyak memori dan pengalaman luar biasa yang dirasakan. Seru memang, tapi tidak cukup untukku. Ya, manusia memang makhluk yang tak akan pernah puas. Tapi kembali lagi pada pribadi manusia tersebut. Karena titik kepuasan setiap manusia pasti berbeda-beda. Terlahir dengan kepribadian ekstrovert, menjadikan diri ini seseorang yang sangat aktif. Bahkan senang untuk menjadi pusat perhatian dan banyak bercengkrama dengan orang lain. Namun seiring berjalannya hari, makin tersadar bahwa tipe kepribadian seseorang tidak menjamin karakter dan sifat dari manusia tersebut. Karena sifat dan kepribadian memiliki maknanya masing-masing. Gak ada manusia yang mau jadi ekstrovert kalau dia senangnya sendiri. Dan gak ada juga manusia yang mau jadi introvert kalau dirinya senang bergaul. Tapi inilah kehidupan. Hayalan boleh selalu ada, tapi realitas hidup perlu diakui juga. Tak semuanya berjalan dengan sempurna. Akhir-akhir ini malah banyak yang berubah. Aku lebih sering menyendiri dan tak ingin bergaul dengan manusia lain. Dan menganggap manusia lain seperti sosok makhluk yang tidak bisa mengerti aku dan tidak memiliki sikap yang baik terhadapku. Awalnya, aku hanya mengira bahwa aku sebenarnya hanya terbawa perasaan saat salah satu temanku sering meledekku, dan itu membuat pikiran serta hatiku tidak nyaman. Sehingga saat itu juga aku jarang bergaul dengannya dan juga teman yang lain. Namun hal itu membuat aku juga sedikit berubah dengan lingkungan sekitar rumahku. Mungkin karena masa lalu yang suram dan tidak mengenakan, sehingga hal itu makin memperburuk suasana. Kesibukanku hanya kuliah, dan setiap hari harus pergi bekerja saat pulang kuliah. Tapi saat aku sendiri dan mendengarkan lagu, itu bisa memberikan aku kekuatan dan keajaiban untuk menjalani hidup dengan apa adanya dan tetap bisa beradaptasi dengan manusia lain walaupun tidak seaktif dulu. Aku merasa nyaman karena tak ada tekanan lagi. Aku hanya fokus kepada keluarga dan orang tuaku. Karena salah satu dilema seorang anak sulung adalah mereka menjadi tonggak kehidupan yang siap membanting tulang demi kehidupan keluarganya
di masa yang akan datang. Sehingga tak ayal rasanya jika selalu mengeluh dan menyalahkan keadaan. Mulai saat ini harus meyakinkan diri bahwa suatu hari ada saatnya kita memiliki kesibukan sendiri yang jauh lebih berwarna dan berarti. Kita pasti memerlukan manusia lain, bahkan teman sekalipun. Ilmu beradaptasi dan kamuflase sangat penting untuk dilakukan, karena di kehidupan ini segala sesuatunya perlu kebersamaan. Tetapi kamu tetap bisa menjadi diri sendiri di luar keadaan itu tanpa mengganggu kehidupan utamamu. Hayalan ini tidak cukup hanya diangan-angankan dan tidak cukup hanya dipikirkan hari ini. Tetapi ini menjadi jalan baru untukku dan untuk kita bisa keluar dari zona nyaman kita dan bisa membuat jalur baru, namun tetap pada batasnya. Terima kasih, dan inilah hayalan dini hari.